Ya, perjuangan tim nasional Indonesia masih terus berlanjut menuju Piala Dunia. Kalau kemarin melawan Jepang, nanti juga akan melawan raksasa dari Asia, yakni Arab Saudi. Dan kita akan lagi ngobrol-ngobrol tentunya dengan siapa lagi yang selalu setia bersama saya. Ada Bang Reza Pahlevi. Halo Bang. Halo Bang Aulia. Baik, kalau kemarin kita ngobrol tentang Jepang, sekarang kita ngobrolin tentang Arab Saudi. Tapi kemarin kita seri loh di sana loh, di kandang Arab ya kemarin ya. Ya, tentu dengan hasil seri itu kan ini menjadi motivasi yang baik gitu untuk timnas kita. Artinya di kandang Arab Saudi saja kita bisa mampu untuk berbuat lebih gitu ya. Dalam arti kita mampu untuk bermain bagus, kemudian juga mampu untuk menahan imbang. Bahkan prediksi saya waktu melihat permainan ketika melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi itu kita bisa menang harusnya malam ini gitu dengan Saudi Arabia di kandang kita kan. Nah, karena ya pola permainannya sudah berjalan dengan bagus. Ada beberapa hal ya mungkin yang harus kita coba analisis gitu ketika kita melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi ketika itu. Yang pertama adalah hampir semua pemain Indonesia itu bermain bagus ketika itu. Dalam perkiraan saya di awal waktu itu kita bakalan dikurung nih habis-habisan. Gitu ya? Oh, ternyata tidak. Kita mampu meladeni permainan dari Arab Saudi, kita juga mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya. Dan gol lebih dulu malah. Bahkan kita gol lebih dulu kan melalui Ragnar saat itu. Ya, rebutan tuh. Iya, sama Sandi ya. Ragnar dengan Sandi itu rebutan, tapi kan akhirnya FIFA mensahkan itu adalah gol milik Sandi ya kalau misalnya. Ragnar. Oh, Ragnar, betul. Ragnar Oratmangun. Nah, tentu dengan analisis itu, dengan motivasi kita berhasil menahan Arab Saudi di kandangnya, kita pada malam hari ini kita melawan Saudi Arabia ini ya kita harus bermain maksimal gitu. Tunjukkan bahwa kita juga mampu untuk meladeni permainan-permainan dari timnas Arab Saudi. Ya, kemudian lagi dilihat dari komposisi kan ya dengan hadirnya Ivan Jenner di mana ketika yang kemarin sama Jepang main. Yang sama Jepang kemarin tidak bisa main karena akumulasi kartu. Nah, Ivan Jenner ini kan merupakan tipe pemain stylish. Jadi dia itu punya visi bermain yang bagus, punya pandangan yang cepat dan juga pandangan yang luas ketika menggiring maupun mengumpan bola. Jadi keberadaan dari Ivan Jenner melawan Saudi Arabia ini sangat penting sekali gitu dalam rangka untuk pemain kita itu membangun serangan dan juga bertahan, karena Ivan Jenner ini posisinya itu kan sebagai gelandang bertahan. Kadang-kadang dia harus turun jauh ke belakang untuk mampu bertahan, memotong serangan-serangan dari timnas Arab Saudi. Tetapi juga di satu sisi dia juga harus mampu untuk membantu serangan melalui umpan-umpannya, baik itu crossing, baik itu passingnya maupun gocekan dan lain sebagainya. Gitu. Saya pertama kali lihat Ivan Jenner itu saya kira dulu playmaker memang untuk menyerang ya, tapi ketika di Piala Asia kemarin, ternyata juga di gelandang bertahan juga cukup baik begitu ya. Ya, kan ada momentum ya di mana Ivan Jenner itu mampu memblok saat lawan Jepang itu ya dengan sedikit merebahkan diri atau melakukan sliding. Tapi sliding itu kan bersih ya. Kemudian di saat itu Indonesia berhasil membangun serangan balik yang membahayakan timnas Jepang ketika Piala Asia itu. Nah, tentu ya seperti yang saya katakan tadi, karena Ivan Jenner ini merupakan pemain yang memiliki fleksibilitas yang bagus di lini tengah, sehingga ketika dia berpasangan baik itu dengan Nathan kemudian dengan Tom Hai ini sangat berimbang, karena Bang kalau dalam sepak bola itu dua gelandang tengah itu baik yang menjadi gelandang serang maupun gelandang bertahan itu harus memiliki tipe bermain yang berbeda gitu. Kalau kita lihat kan antara Tom Hai dengan Ivan Jenner itu hampir sama tipe. Makanya kau dipasang berdua gitu ya. Tipe bermainnya. Nah, makanya kalau saya lihat di pertandingan sebelumnya juga Ivan Jenner itu kan Ivan Jenner yang dipasang, Tom Hai yang tidak ya. Nah, kemudian Tom Hai yang dipasang, Ivan Jenner yang ditarik keluar. Biasanya kalau Ivan Jenner ini dia berpasangan dengan Nathan. Tapi di Piala Asia U23 dia juga beberapa kali dipasang sama Justin ya, Justin Hubner ketika itu. Karena ya tipe bermainnya itu memang agak
stylish, dia tidak keras, tidak sebagai gelandang out the box ya bahasanya ya, gelandang pengangkut air gitu. Tapi dia memiliki stylish yang ya gelandang modern lah. Kalau di AC Milan tuh Pirlo gitu. Kok nggak mau AC Milan nih? Juventini langsung ini ya telinganya. Tapi satu juga yang menarik ketika menghadapi Arab Saudi adalah mungkin gaya bermainnya kan agak beda dengan Jepang mungkin ya. Dan marking juga tidak sekuat Jepang sepertinya ya. Ada peluang dong. Betul. Jadi kalau kita melihat permainan ketika kita melawan Jepang ya, di mana pressing pemain Jepang luar biasa, kemudian counter attack pemain Jepang juga sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat di leg pertama, di mana terdapat sekali banyak lubang yang itu bisa dimanfaatkan oleh timnas kita ketika melawan Arab Saudi. Apalagi kita memiliki winger dan juga striker yang saya kira memiliki ability, memiliki kemampuan untuk menggocek bola yang bagus. Ragnar itu ya dia stabil bang, ketika dia pegang bola dia stabil tuh. Kemudian juga memiliki teknik yang bagus juga ketika melewati lawan. Kemudian juga Witan Sulaiman ya, saya memberikan kredit khusus kepada Witan Sulaiman ketika di leg pertama ya, ketika saat itu Witan ya yang dipasang untuk starting 11, di mana dia berhasil untuk menciptakan gol itu, bahkan itu kan berawal dari umpan 1-2 antara Rafael dengan Witan yang kemudian digiring, digocek bola itu oleh Witan sampai akhirnya dia crossing ke depan mulut gawang dan akhirnya itu bisa dimanfaatkan. Witan ini 1-2-nya bagus, dia passingnya bagus, tekniknya bagus. Nah, tentu kita di pertandingan malam ini juga kita melihat gitu ya, juga mengharapkan dari kemampuan Witan itu ya bisa keluar dengan bagus. Tapi di samping itu juga kita juga menanti dari pemain-pemain yang lain, misalnya Yakob Sayuri, kemudian Ragnar dan striker-striker lainnya. Baik, ada kemungkinan tidak ya bahwa lawan Arab nanti kita akan menurunkan Ramadan Sananta karena badannya juga cukup besar tuh untuk bebek Arab begitu, beda dengan Jepang kemarin. Kalau peluang atau potensi itu ada, tapi sekali lagi yang tahu kebutuhan tim itu adalah coach bang, pelatihnya ya, coach Sintayong dalam hal ini. Kalau kita melihat dari beberapa penampilan performa Ramadan Sananta di kualifikasi Piala Dunia, walaupun dia dia menduduki sebagai top skor di Indonesia. Ini loh Messi juga loh. Top skor di Indonesia, tapi sekali lagi saya belum melihat Ramadan Sananta itu mengeluarkan kemampuannya seperti di Persis Solo di klubnya ya. Mungkin ini juga terkait dengan level pertandingan yang agak berbeda juga bang. Apakah supportnya kurang untuk seorang striker murni? Ataukah dia yang mungkin agak kurang bisa nih adaptasi nih dengan permainan? Nah ya tadi itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena Ramadan Sananta ini sering dimasukkan sebagai pemain pengganti, ya tentu sebagai pemain pengganti itu kan dia memiliki beban yang lebih bang. Dia diharapkan mampu mengangkat permainan. Jadi pembeda lah gitu. Ya, mengangkat menjadi pembeda moral tim-timnya yang lagi ketinggalan atau apa, tentu dia memiliki beban yang agak lebih. Nah, bisa misalnya ketika Sintayong memberikan kesempatan kepada Ramadan Sananta dalam pertandingan nanti melawan Arab Saudi, dengan catatan ya tentu Ramadan Sananta harus menunjukkan performa yang bagus ya. Dia punya power, Ramadan Sananta punya power, dia juga memiliki body balance yang bagus ya. Kemudian memiliki juga kemampuan shooting yang keras bang, karena di Persis Solo kan ya kita lihat beberapa golnya itu bahkan dilesatkan berasal dari tendangan jarak jauh, kemudian tendangan shooting keras dan lain sebagainya. Menarik nih melihat pembuktian dari seorang Ramadan Sananta yang dalam hal ini kan Ramadan Sananta ini posisinya dia di pertandingan yang lalu ketika kita menghadapi Bahrain dan juga Cina, dia kan tidak dipanggil saat itu. Nah, dengan dia dipanggilnya dalam kualifikasi Piala Dunia bulan ini, dia harus menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan yang baik. Apalagi kan dengan hadirnya pelatih striker hari ini ya,
dan saya rasa itu sudah terbukti. Terlihat di klubnya malah. Terlihat di klubnya masing-masing. Hoki menjadi hoki hari ini. Saya mau nanyakan itu tadi sebenarnya. Hoki jadi hoki karena kan banyak ya beberapa kali hoki sudah hoki gitu ya. Sudah hoki, kemudian Ramadan Sananta juga, Egy juga kan. Egy juga. Kemudian Dimas Derajat yang tidak dipanggil pada kesempatan bulan ini. Begitu, Bang. Baik, tapi feeling saya kok malah hoki nanti dimain ini. ST seneng sama hoki nih kayaknya nih. Hoki ini dilibatkan dalam skuad timnas Indonesia ini kan yang pertama usianya masih muda, Bang, masih muda. Kemudian hoki ini juga memiliki jelajah yang bagus sebagai seorang striker. Body balance-nya bagus, Bang. Powernya juga bagus. Bahkan Dennis Wise kan ketika dia melatih Garuda Select di Inggris, di UK ketika itu kan mengakui kemampuan dari hoki ini. Nah, makanya kenapa hoki ini dilibatkan dalam ini, saya rasa itu merupakan bentuk dari kepedulian Coach Sintayong gitu, agar hoki ini mampu untuk menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh seniornya, baik itu oleh Ragnar, kemudian oleh pemain-pemain yang banyak gitu, yang sudah berkarir di Eropa. Karena di usianya hoki ini itu berada di atas rata-rata usianya. Nah, tapi sekali lagi ya hoki harus bisa untuk tetap konsisten berlatih, kemudian juga mengasah kemampuannya. Ya kalau perlu juga harus keluar negeri, Bang, seperti Marcelino. Harus berani ya. Berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Yang agak menarik ini menurut saya Pratama Arhan. Iya. Pratama Arhan ini walaupun dia jarang, Bang, ya mendapatkan kesempatan bermain, tapi kualitasnya ketika bermain di timnas itu tidak kalah. Tetap stabil ya. Tetap stabil, baik itu skillnya, kemudian umpannya, agility-nya, kemudian yang senjata pamungkasnya itu kan ya lemparannya itu. Lempar lembingnya. Dan itu terbukti itu ketika melawan Cina ya. Melawan China ketika Tom Haye ya. Ya, ketika itu kan bola berasal dari lemparan Arhan, kemudian mantul, kemelut terjadi, langsung diselesaikan oleh Tom Haye. Nah, jadi pertama Arhan ini lebih ke senjata terakhir tuh yang disiapkan oleh Coach Sintayong. Tetap ya, walaupun back-backnya tinggi-tinggi itu tetap berfungsi sebenarnya. Betul, Bang, karena kan selain walaupun back tinggi, yang diinginkan oleh Coach Shin dan juga pemain itu kan terjadi kemelut, Bang. Nah, kemelut ini kan situasinya tidak bisa terbaca ya. Harapannya bola itu ketika kemelut berada di kaki pemain Indonesia dan langsung melakukan shooting. Kalau lewat heading itu kayaknya agak berat tuh, tapi kemelut itu ya, kemelut itu gitu ya? Betul, kemelut itu yang diharapkan. Bahkan kemarin di Piala Asia lawan Jepang juga betul. Dari lemparan ke dalam Arhan ya. Yang ketika gol Sandi ya, dimana kan itu berawal dari lemparan Arhan, kemudian berhasil ditepis oleh kipernya itu Suzuki Suzuki itu, kemudian terjadi kemelut dan akhirnya Sandi berhasil shooting ya, dan akhirnya terjadi gol satu-satunya ketika kita kalah melawan Jepang di Piala Asia. Oke. Tapi kalau berbicara mengenai peluang nih sekarang nih, kemarin nih Arab Saudi berhasil menahan imbang Australia. Ini kontroversial sekali sih, kemarin sempat gol ya, tapi dianulir begitu. Sehingga hasil imbang 1-1. Nah, ini juga yang peluangnya gimana ini, Bang? Ini juga harus diperhatikan oleh timnas kita, khususnya jajaran pelatih ya. Karena melihat review pertandingannya, timnas Arab Saudi bahkan lebih bagus dari tim Australia ketika itu bermain. Beberapa kali melakukan ancaman dan sampai akhirnya kan terjadi gol, tapi dianulir. Nah, ini merupakan warning, artinya apa yang terjadi di Arab Saudi sudah lupakan gitu ya. Kita berhasil menahan imbang, itu harus dilupakan. Yang harus kita siapkan adalah di mana timnas kita itu mampu menunjukkan permainan yang baik, permainan yang berkualitas dan juga efektif. Ya tadi, karena saya melihat review pertandingan melawan Australia, timnas Arab Saudi sangat bermain. Ini gara-gara bagus. Apa pelatihnya diganti atau gimana? Ya. Kan kemarin balik lagi ke pelatih yang dulu ya, Renat ya. Dulu kan sempat Roberto Mancini, tapi gara-gara Indonesia berhasil imbang tuh stay lagi. Memang ada pemecatan gitu ya. Memang ada semacam dalam sepak bola itu ada semacam apa ya, Bang? Pola ketika pelatih diganti itu ada dua kemungkinan, apakah permainannya makin bagus atau tambah buruk gitu. MU ya contohnya ya, mohon maaf nih. Udah MU lagi nih. Ya termasuk juga Saudi Arabia ya, ketika Roberto Mancini itu diganti. Nah, ini kan pelatih yang baru ya, Renault ya. Tentu Renault kan memiliki strategi sendiri, yang mana mungkin strategi itu cocok untuk timnas
timnas Arab Saudi hari ini, Bang. Karena dulu kan di 2022 juga. Iya, betul. Dia juga yang bawa menang lawan Argentina loh saat iya, itu. Iya, betul. Di Piala Dunia kan, Piala Dunia saat itu. Walaupun akhirnya Argentina kan kalah juga. Ini Arab Saudi juara. Tapi setidaknya ya ini warning, Bang, warning. Melihat hasil ketika dia melawan Australia ketika itu. Padahal di kandang Australia loh mainnya sebetulnya. Tapi ya catatan buruk juga ya timnas Australia ya. Jadi ada dua kemungkinan pertama timnas Arab Saudi yang meningkat atau tim Australia yang menurun. Karena di beberapa pertandingan hari ini kan sampai pemunduran diri pelatihnya, ini kan menjadi catatan permainan dari Australia yang agak menurun. Kalah dengan Bahrain di kandang sendiri. Kemudian ditahan imbang oleh timnas Indonesia ketika itu. Kemudian lagi imbang dengan Saudi Arabia. Nah, tentu ini juga yang menjadi perhatian. Tapi dalam sepak bola itu tidak ada yang pasti. Semua ada kemungkinan, semua ada peluang, tinggal siapa yang lebih siap. Maka itu biasanya yang akan menang. Karena tidak ada yang pasti, kemarin Bahrain kalah tuh sama Cina. Iya. Peluangnya gimana nih Indonesia? Nah, sebetulnya kalau saya baca ini 50-50, Bang. Ada sisi keuntungannya dan juga ada sisi kerugiannya bagi timnas kita. Nah, sisi keuntungannya itu kan poin dari 3 terbawah itu tidak terpaut jauh, ya. Hari ada peluang dong ya masih ya? Iya, masih ada peluang, masih ada peluang. Kita harapannya mampu menyapu bersih kemenangan dari 3 sisa pertandingan kita di kandang ini. Arab Saudi, kemudian nanti bulan Januari ya. Ada Bahrain juga ya? Desember sampai Januari itu Bahrain dan juga Cina. Nah, harapan kita ya ini bisa kita sapu bersih. Kemudian target yang diusung oleh PSSI kepada Sintayong itu juga akan terwujud ya, masuk ke round selanjutnya gitu. Oke, peringkat 34 lagi. Iya, 34 kan. Terus sudah mulai banyak nih hashtag STY pecat kalau nggak lolos ini. Ya, itu yang menjadi budaya masyarakat kita, Bang ya. Masyarakat kita masih belum berpikir panjang terkait dengan bagaimana sih pembinaan, kemudian bagaimana sih proses dari kita itu menuju bangkit ya, timnas kita menuju bangkit. Makanya kan di dalam itu tagline-nya itu kan di beberapa influencer sepak bola kan percaya proses itu kan ini ya selalu diinikan ya, yang selalu diinginkan karena membentuk sebuah tim itu kan perlu proses, Bang, tidak instan. Tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak bisa. Yang harus diperhatikan itu ya tadi kita harus percaya kepada proses gitu. Hari ini ya semua orang mengatakan timnas Indonesia lebih bagus dibandingkan dengan timnas masa lalu ya, yang banyak berlari gitu permainannya. Kecuali ada ya yang ngatain dulu lebih bagus lah gitu, adalah gitu ya. Tapi kalau saya ya tetap ini yang lebih baik. Yang ini yang lebih bagus dari timnas manapun menurut saya. Oke. Gitu. Ada satu lagi nih yang menarik. Biasanya kalau lawan Timur Tengah tuh biasanya yang diantisipasi tuh drakor-drakornya, bukan drama Korea korsel ya, tapi drama di lapangan tuh kadang muncul nih di saat-saat penting gitu ya. Ini apakah diantisipasi juga nanti lawan Arab Saudi? Harus diantisipasi dimanapun kita bermain, baik itu di Indonesia maupun di Timur Tengah. Hal-hal semacam itu seringkali terjadi ya, dimana timnas Timur Tengah itu sering melakukan drama, Bang ya. Mengulur-ulur waktu misalnya, atau memprovokasi. Nah, senggol dikit langsung guling-guling gitu ya. Bahkan hari ini saya rasa itu menjadi sebuah gelar yang ditunjukkan kepada tim yang berasal dari Timur Tengah. Eropa juga memberikan predikat kan seperti itu. Kemudian benua Amerika juga melakukan predikat juga seperti itu. Jadi ya tentu harus diantisipasi. Jangan sampai ketika kita ketinggalan, nah pemain-pemain kita itu mudah diprovokasi, kemudian mudah untuk melakukan pelanggaran yang itu bisa yang dimanfaatkan peluang oleh Arab Saudi nanti dimanfaatkan oleh mereka untuk mengulur-ulur waktu. Sekali lagi kita harus mengambil momentum yang lebih awal. Artinya kita harus mengontrol permainan dan kita harus menang duluan ya. Kalau kita menang duluan, mereka nggak bisa melakukan tapi nggak kalah kemudian ya. Iya, kita harus mampu mempertahankan itu. Jadi prediksinya berapa nih, Bang? Prediksinya berapa? Kalau boleh prediksi, saya sama Arab Saudi ini
Kalau 2-1 untuk timnas Indonesia. Kalau boleh timnas 2-1. 2-1 ya. Saya 3-1 deh untuk timnas nasional. Kita doain nanti timnas nasional kita lolos ke Piala Dunia 2026 karena semangatnya sudah sangat terasa. Apalagi di Banjarmasin juga. Saya udah pakai jersinya timnas nih. Kita mau berangkat dulu ke GBK Bang ya. Oke, nanti kita kembali di Radio Podcast RCast RRI.